Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Wulandari, stambuk F551-19009. Saya merupakan seorang mahasiswi dari program studi S1 Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako. Pada video kali ini, saya bertugas untuk menjelaskan sebuah materi, yaitu Best First Search, di mana materi ini bertugas untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah yang ada di program studi saya, yaitu kecerdasan buatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi metode pencarian menggunakan Best First Search, di mana Best First Search ini termasuk dalam metode pencarian dan pelacakan heuristik. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut tentang Best First Search ini, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari heuristik dan Best First Search itu sendiri, di mana heuristik merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan suatu pencarian dengan mengorbankan kelengkapan atau completeness. Heuristik digunakan untuk mencari masalah atau problem dan menentukan untuk mendapatkan solusi yang diinginkan. Sedangkan Best First Search itu sendiri adalah algoritma yang mengeksplorasi sebuah grafik dengan cara memperluas node atau simpul yang paling menjanjikan yang dipilih sesuai dengan aturan yang ditentukan. Simpul merupakan gambaran dari area pencarian. Simpul ini bisa juga disebut dengan node. Adapun grafik yang digunakan dalam metode Best First Search ini disebut dengan grafik OR, karena setiap cabangnya merepresentasikan jalan alternatif untuk penyelesaian masalah. Nah, Best First Search ini mempunyai algoritmanya tersendiri, di mana langkah-langkah dalam algoritmanya adalah yang pertama yaitu membuat sebuah stack, di mana node akar dari stack tersebut kita inisialisasikan sebagai node pertama. Langkah kedua adalah bila node pertama tidak sama dengan goal atau tujuan, maka node tersebut dihapus dan diganti dengan anak-anaknya. Nah, di mana node akar atau node pertama ini dia mempunyai cabang yang dalam hal ini disebut sebagai anak-anak, sedangkan node tersebut disebut sebagai parent. Nah, selanjutnya keseluruhan node yang ada pada stack ini disort menggunakan metode ascending atau pengurutan dari angka yang terkecil ke yang terbesar berdasarkan fungsi heuristik yang digunakan. Lalu bila node pertama tidak sama dengan goal, maka kita mengulangi langkah-langkah yang ada pada poin kedua dan seterusnya. Nah, jika node pertama tersebut tidak sama dengan goal, maka kita melakukan pengulangan. Kita cek kembali, kita inisialisasikan lagi node tersebut sebagai node pertama. Lalu jika node tersebut tetap tidak sama dengan goal, maka node tersebut dihapus dan kita cari lagi anak-anaknya. Nah, lalu kita sort lagi menggunakan metode ascending. Namun, jika node pertama tersebut sudah sama dengan goal, maka kita harus mencari solusi dengan cara menelusuri jalur dari tujuan ke node akar. Nah, setelah kita lakukan semua algoritma ini, maka algoritma dari Best First Search ini telah selesai. Selanjutnya, ada di sini terdapat evaluasi pertemuan 5 hingga 6 untuk mata kuliah kecerdasan buatan ini, yang dimana kita ditugaskan untuk membuat sebuah pohon pelacakan untuk pencarian Best First Search dengan nilai heuristik adalah posisi angka yang benar, dimana keadaan awalnya itu seperti ini tabelnya: 1, 2, 3, tabel ini kosong, selanjutnya ada 4, 5, 7, 8, dan 6. Nah, ini merupakan keadaan awal dari tabelnya. Dan kita harus mencari hingga tabelnya berbentuk seperti goal atau tujuan seperti ini, di mana bentuknya seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan ini kosong. Nah, goalnya itu sudah terurut. Nah, untuk jawaban dari soal ini ada pada slide selanjutnya. Nah, ada pada gambar di sebelah kanan ini, di mana dia memiliki jawaban dengan level 0, 1, 2, dan 3. Untuk cara hingga saya mendapatkan jawabannya ini akan saya jelaskan pada video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara hingga saya memperoleh
jawaban seperti yang ada pada slide sebelumnya. Nah, di sini saya sudah meletakkan puzzle dari keadaan awal dan puzzle goal, di mana puzzle keadaan awal dan puzzle goal ini diambil pada soal. Nah, di sini kan kita melakukan pencarian dengan metode best first search, di mana kita mengambil nilai heuristik yang paling benar. Jadi untuk pencarian selanjutnya nanti akan ditentukan dengan heuristik yang paling besar. Sebelumnya di sini kita harus mencari ini kan node awal atau node root yang diinisialisasikan dengan node awal seperti yang dijelaskan pada algoritmanya. Nah, di sini kita melakukan pencarian pada node awal. Pencarian itu dilakukan untuk menemukan anak-anak dari node awal ini. Nah, untuk pola pencariannya itu kita menggunakan pola pencarian kanan, bawah, kiri, atas. Sini kita tulis pola pencarian adalah kanan, bawah, kiri, atas. Nah, ini maksudnya kanan, bawah, kiri, atas ini, di mana pencarian itu dilakukan dengan kotak kosong kita geser ke kanan, kotak kosong kita geser ke bawah, kotak kosong kita geser ke kiri jika ada, dan kotak kosong kita geser ke atas. Namun dilihat dari model puzzle keadaan awal ini, di mana dia hanya memungkinkan memiliki 3 anak, yaitu kotak kosong kita geser ke kanan, ke bawah, serta ke atas. Ke kiri dia tidak ada karena mentok. Jadi bisa dipastikan bahwa puzzle keadaan awal ini atau puzzle awal, node awal memiliki 3 anak. Nah, kita susun anaknya. Dia memungkinkan memiliki 3 anak. Kita mencari anak pertama, yaitu kotak kosong kita geser ke kanan. Jadi dia akan menghasilkan puzzle dengan nilai 1, 2, 3, 4. Kita pindah ke kiri karena kotak kosongnya kita geser ke kanan. Lalu di tengah kosong 5, 7, 8, 6. Nah, ini merupakan anak pertama dari node awal. Ini kita inisialisasikan sebagai puzzle kedua. Selanjutnya kita mencari anak kedua dari node awal dengan kotak kosong kita geser ke bawah. Jadi dia akan menghasilkan puzzle dengan nilai 1, 2, 3, 7 naik ke atas, 4, 5, 8, dan 6. Nah, ini merupakan anak kedua dari node awal yang kita inisialisasikan sebagai puzzle 3. Selanjutnya kita mencari anak terakhir dari node awal, di mana kotak kosongnya itu kita geser ke atas. Kenapa tidak ke kiri? Karena dia mentok. Jadi kita langsung geser ke atas. Dengan dia akan menghasilkan puzzle. Di sini nilainya kosong, di sini 2, 3, di sini 1, 4, 5, 7, 8, dan 6. Nah, 6. Nah, jadi node awal ini telah menghasilkan 3 anak dengan puzzle 2, puzzle 3, dan puzzle 4. Lalu kita tarik garisnya untuk menghubungkan puzzle-puzzle ini. Pertama kita tarik garis ke anak pertama, lalu kita tarik garis ke anak kedua, dan tarik garis ke anak ketiga. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan nilai heuristik dari ketiga puzzle ini. Cara penentuan heuristiknya itu dengan cara melihat seberapa banyak angka yang ada pada puzzle ini yang memiliki posisi yang mirip dengan angka yang ada pada puzzle goal. Nah, jadi di sini tuh nilai H-nya itu sama dengan nilai H-nya itu kita lihat, kita bandingkan antara puzzle 2 ini dengan puzzle goal. Ada berapa angka yang mirip posisinya? Nah, di sini ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 7, dan angka 8. Jadi dia memiliki nilai heuristik sama dengan 5. Sama dengan 6. Jadi nilai heuristik dari puzzle 1 ini sama dengan 6. Selanjutnya kita lihat
kita hitung lagi nilai heuristik dari puzzle kedua. Cara penentuannya pun sama, yaitu dengan melihat seberapa banyak angka yang posisinya mirip dengan angka pada puzzle goal. Nah, sini kita hitung lagi. Ada angka 1, 2, 3, 7 tidak mirip, 4, 5 tidak mirip, dan 8. Jadi dia memiliki 4 nilai heuristik sama dengan 4. Nah, ini untuk puzzle ketiga. Selanjutnya untuk puzzle keempat, kita hitung juga heuristiknya. Ada berapa angka yang kemungkinan mirip? Yang kemungkinan mirip dengan angka-angka pada puzzle goal. Yaitu ada angka 2, 3, 7 dan 8. Jadi dia memiliki nilai heuristik sama dengan 4. Nah, di sini kita menentukan untuk pencarian selanjutnya. Nah, karena yang dibilang pada soal yaitu nilai heuristik dengan posisi angka yang benar. Jadi, kita mengambil pencarian selanjutnya, kita ambil dengan menggunakan nilai heuristik yang paling besar, karena kita harus mencari angka yang paling benar. Jadi, untuk heuristiknya itu kita cari angka dengan paling besar, sehingga pencarian selanjutnya itu dilakukan pada puzzle kedua ini. Untuk lebih jelasnya, mungkin kita inisialisasikan saja supaya tidak bingung ya. Ini sebagai puzzle ke-1, lalu ini sebagai puzzle kedua. Maaf, ini sebagai puzzle ketiga, dan ini sebagai puzzle keempat. Nah, kita sudah memiliki 4 puzzle. Nah, dilihat dari puzzle 2, 3, 4 ini yang merupakan anak dari puzzle 1, puzzle yang memiliki nilai heuristik paling besar adalah puzzle 2. Jadi untuk pencarian selanjutnya itu dilakukan pada puzzle 2. Nah, sama seperti pada awal lagi, kita ulangi lagi. Kita cek terlebih dahulu dengan pola pencarian kanan, bawah, kiri, atas. Nah, kita buat 4 puzzle sebagai tempat dari anak-anak pada puzzle 2 ini. Maaf. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, kita hitung lagi. Bukan kita hitung, kita tentukan lagi. Kita tentukan dengan pola pencarian kanan, bawah, kiri, atas seperti yang di sini. Kita tetap pola pencarian ini terus dilakukan. Pola pencarian ini terus dilakukan hingga akhir nanti. Kita tetap dari awal hingga akhir itu pola pencariannya itu harus konsisten. Di sini kan dari awal kita menggunakan pola pencarian kanan, bawah, kiri, atas. Maka untuk pencarian-pencarian selanjutnya pun kita harus menggunakan pola ini. Nah, di sini kita lihat lagi puzzle kosongnya ini kita geser ke kanan, sehingga dia akan menghasilkan puzzle dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 0, 7, dan 8. Nah, ini untuk puzzle selanjutnya, anak pertama dari puzzle kedua. Selanjutnya kita lakukan pencarian dengan kotak kosong kita geser ke bawah, sehingga dia akan menghasilkan puzzle dengan nilai 1, 2, 3, 4, 8, 5, 7, dan 6. Selanjutnya puzzle kosong kita geser ke kiri, dan dia akan menghasilkan nilai 1, 2, 3, 0, 4, 5, 7, 8, 6. Selanjutnya puzzle kosongnya kita geser ke atas, sehingga dia akan menghasilkan nilai 1, 0, 3, 4, 2, 5, 7, 8, dan 6. Nah, di sini perlu kita periksa apakah anak-anak dari puzzle 2 ini ada yang sama nilainya dengan nilai pada node root atau node akar ataupun node parent, node orang tua. Nah, kita lihat. Nah, ternyata ada, yaitu anak ketiga itu posisinya mirip dengan posisi yang ada pada puzzle node awal, sehingga
jika ditemukan kasus seperti ini, maka puzzle tersebut tidak perlu dituliskan kembali. Jadi untuk anak ketiga ini kita hapus saja karena dia sudah memiliki nilai yang sama dengan node pada sebelumnya. Nah, jadi untuk puzzle kedua ini dia hanya menghasilkan 3 anak, yaitu puzzle ke-5, puzzle ke-6, serta puzzle ke-7. Nah, lalu kita tarik lagi garisnya untuk menghubungkan puzzle parent dengan puzzle anaknya. Nah, ini puzzle parentnya itu 2, kita hubungkan dengan puzzle 5. Lalu puzzle 2 kita hubungkan dengan puzzle 6. Dan terakhir puzzle 2 kita hubungkan dengan puzzle 7. Nah, di sini yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menentukan nilai heuristiknya lagi untuk diketahui bagaimana pencarian selanjutnya. Nah, di sini penentuan heuristiknya pun sama, kita mengambil dengan angka yang paling besar dan posisi-posisi angka yang mirip dengan puzzle pada puzzle goal. Sebelumnya puzzle goal kita pindahkan ke bawah agar lebih mudah melakukan perbandingannya. Nah, di sini kita terlebih dahulu mengecek untuk puzzle 5. Puzzle 5 dia memiliki nilai heuristik berapa sih? Nah, kita bandingkan lagi. Ada berapa angka yang benar antara puzzle 5 dengan puzzle goal? Itu angka 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8. Ke-7 angka ini mirip, jadi nilai heuristik dari puzzle 5 adalah 7. Selanjutnya untuk nilai heuristik dari puzzle 6. Puzzle 6. Penentuannya pun sama, kita bandingkan lagi ada berapa nilai heuristik yang ada berapa posisi angka yang mirip dengan posisi angka pada goal. Yaitu ada angka 1, 2, 3, 4, dan 7. Jadi dia memiliki nilai heuristik sama dengan 5. Begitu pula puzzle 7, kita tentukan lagi nilai heuristiknya. Yaitu kita hitung lagi ada berapa angka yang benar. Yaitu ada angka 1, 3, 4, 7, dan 8. Jadi nilai heuristiknya sama dengan 5. Nah, ini merupakan nilai-nilai heuristik dari anak pada puzzle 2. Nah, selanjutnya lagi untuk pencarian selanjutnya kita lakukan dengan melihat nilai heuristik yang paling besar, yaitu nilai heuristik 7. Maaf kok di sini kosong. Maaf, di sini harusnya 6. Nah, kita lihat yang paling besar itu adalah puzzle 5. Jadi pencarian selanjutnya dilakukan dengan puzzle 5 ini. Nah, sesuai pola pencariannya lagi, yaitu kanan bawah kiri atas. Kanan bawah kiri atas. Jadi puzzle kosong ini kita geser ke kanan. Karena ke kanan tidak ada, jadi ke kanan tidak kita lakukan. Ke bawah, ke kiri, serta ke atas. Jadi dia bisa menghasilkan 3 anak. Kita pindahkan puzzle-nya ini. Ini anak pertama. Maaf. Ini anak pertama, ini anak kedua, dan ini anak ketiga. Nah, kita tentukan lagi nilainya dengan cara puzzle kosong kita geser ke bawah, sehingga dia akan menghasilkan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini untuk nilai dari puzzle ke 5, 6, 7, 8. Puzzle ke 8. Nah, untuk puzzle selanjutnya kita hitung lagi, kita tentukan di mana kotak kosongnya kita geser ke kiri, sehingga dia akan menghasilkan puzzle dengan nilai 1, 2, 3, 4, 0, 5, 7, 8, 6. Nah, ini untuk puzzle ke-9. Nah, untuk puzzle terakhir, yaitu puzzle ke-10, kita tentukan juga nilainya, yaitu di mana kotak kosong kita geser ke atas, sehingga dia akan menghasilkan puzzle dengan nilai 1, 2, 4, 5, 3, 4, 5, 3,
7, 8, dan 6. Nah, ini sebagai puzzle ke-10. Kita cek lagi apakah dari ketiga puzzle ini ada posisinya yang mirip dengan puzzle di atas. Ternyata ada, yaitu posisi puzzle ke-9 mirip dengan posisi pada puzzle kedua, sehingga puzzle ke-9 ini tidak perlu kita tuliskan lagi. Nah, puzzle ke-10 akan menjadi puzzle ke-9. Nah, ini kita hubungkan lagi anaknya, antara orang tua dan anaknya. Itu puzzle ke-5 dan puzzle ke-8, serta puzzle ke-5 dengan puzzle ke-9. Nah, di sini kita menentukan nilai heuristiknya lagi. Berapakah nilai heuristik dari puzzle 8 ini? Nah, cara penentuannya sama, kita bandingkan dengan puzzle yang ada pada goal. Nah, kita tentukan, ternyata di sini nilai heuristiknya itu sama dengan, kita hitung, angka 1 sama, 2 sama, 3 sama, 4 sama, 5 sama, dan seterusnya sama, yaitu berarti nilai heuristiknya sama dengan 8. Nah, untuk puzzle ke-9 pun kita hitung nilai heuristiknya lagi. Sini ada nilai heuristiknya itu sama dengan 1, 2, 4, 5, 7, dan 8. Nilai heuristiknya sama dengan 6. Nah, kita lihat dari puzzle 8 dan 9 ini, apakah sudah ada yang puzzle-nya mirip dengan puzzle goal? Nah, ternyata ada, yaitu puzzle 8. Sehingga bisa dipastikan bahwa puzzle 8 ini adalah puzzle 8 ini adalah tujuan atau goal dari puzzle-puzzle yang telah kita tentukan sebelumnya. Jadi, nah, sama kan, mirip kan? Berarti ini merupakan puzzle 8 ini bisa dipastikan sebagai puzzle tujuan, sehingga pencarian telah selesai dilakukan. Nah, di sini kita menentukan level-level dari puzzle-nya, yaitu ini level 0. Lalu ini level 1. Ini level 2. Dan yang terakhir ini level 3. Level 3. Nah, jadi setelah pencarian yang telah selesai dilakukan, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa untuk node tujuan ini berada pada puzzle 8 level ketiga. Jadi demikianlah cara pencarian untuk jawaban yang ada sebelumnya. Demikian penjelasan mengenai materi Best First Search serta cara menggunakan dan pengimplementasiannya dalam sebuah soal berbentuk puzzle. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you on the next video. We'll be right back.